kucing pada hari ini. Saya sendiri, Ika Ovita sebagai pengamat dan Bunda Rina sebagai coach, sedangkan Bunda Puji akan berperan sebagai kucing. Baik, kami akan langsung saja memulai praktek kucing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rina dan Bunda Puji. Iya, Bagaimana pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melakukan praktek kucing ya, di mana di sini nanti Bunda Rina akan berperan sebagai coach dan Bunda Puji akan berperan sebagai kucing. Ya, oke baik. Nah, sebelum kita melakukan praktek kucing, saya akan membacakan beberapa indikator yang nanti akan menjadi saya observasi begitu. Kemudian di sini sudah ada rubrik sendiri yang saya buat, yakni tentang pelaksanaan alur tirta. Jadi nanti dalam pelaksanaan kucing harus jelas pelaksanaan alur tirta, mulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terlihatnya nanti kompetensi inti dari kucing. Bagaimana nanti Bunda Rina harus memperlihatkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan pokok. Sebelum melanjutkan ke kegiatan ini kucing, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Rina. Baik. Di sini Bunda Rina sebagai coach Y. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya Bu ya. Kira-kira dalam praktek kucing kali ini, keterampilan kucing apa? Kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan oleh Bunda Rina? Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, kita ketahui ada 3 kompetensi inti ya. Saya ingin mengembangkan ketiganya, yaitu dari sebagai kehadiran penuh, selanjutnya menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bunda Rina, jadi tadi diharapkan Bu Rina sini berharap bahwa ketiga kompetensi kucing itu akan berjalan nantinya ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi kucing itu manakah yang lebih spesifik yang akan Bu Rina kembangkan dalam praktek kucing kali ini? Untuk kali ini yang paling spesifik untuk saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif terlebih dahulu nanti saya ada kata kunci yang selanjutnya saya jadikan pertanyaan berbobot begitu. Oke, baik. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa kompetensi kucing yang akan dikembangkan oleh Bunda Rina adalah tentang keterampilan mendengarkan aktif gitu ya Bunda. Nah, menurut Bunda Rina sendiri apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bunda Rina inginkan? Untuk indikator ketercapaian yang pertama yaitu fokus pada mitra, fokus mendengarkan menjadi pendengar aktif. Kemudian tadi menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach mitra saya. Dan selanjutnya itu saja indikator yang bisa saya kembangkan. Baik, jadi ada beberapa indikator yang akan dikembangkan tadi. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah mengambil kata kunci, begitu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya ajukan, Bunda Rina. Nah, sekarang untuk praktik kucingnya bisa langsung dimulai saja. Monggo silakan. Baik, Bunda Rina. terima kasih Bunda Ika. Apa kabar Bunda Puji? Baik dong, dan selalu semangat Bu. Kelihatan luar biasa sekali. Harus. Anda itu menginspirasi saya. Luar biasa. Apa itu yang perlu dijadikan inspirasi? Keceriaannya. Oh iya, oke. Baiklah, tadi ya kabarnya sudah baik. Nah, untuk hari ini apa sih kira-kira apa yang akan kita obrolin ini pada siang hari ini? Kemarin kita udah WA-nya Bu, kita mau bertemu. Ini kali ini aku sudah bisa bertemu gitu. Jadi ada beberapa yang perlu saya ceritakan. Bukan perlu kesah sih sebenarnya ya Bu, nggak ada yang perlu kesah ya, tapi perlu berbagi. Iya. Jadi begini Bu, lingkungan sekolah saya terutama murid SD karena saya mengaku di SD. Jadi itu masih ada kita sudah menerapkan yang namanya disiplin positif di sekolah dan juga ada keyakinan kelas. Nah, salah satu keyakinan kelas yang
masih belum berjalan itu adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan seperti apa? Menjaga kesehatan terutama adalah tidak merokok. Nah, namun antara sekolah dengan lingkungan itu belum mendukung, Bun. Jadi masih banyak anak di sekolah, pastilah ya di sekolah kalau tidak ada merokok, bebas merokok, tidak ada merokok di situ untuk anak SD. Tapi kalau saat di luar, nah sudah kembali ke rumah itu ternyata kebiasaan merokok itu masih ada. Tapi apakah saya belum pernah memberikan kemarahan dan sebagainya? Sudah, Bun. Istilahnya di kelas saya terutama kelas 6 itu sudah saya arahkan bahaya merokok itu seperti apa. Namun mungkin pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan itu masih ada. Jadi apa ya, keyakinan kelas saya itu belum benar-benar diterapkan oleh anak. Jadi di sekolah sudah bisa, tapi kalau kembali keluar sekolah ya sudah bubar. Begitu. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi adalah ada kebiasaan yang kurang bisa menjaga kesehatan, yaitu merokok. Karena kalau di usia kelas SD itu belum waktunya untuk merokok, gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang Bu Puji harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi kita sharing ya dulu, kita sharing, siapa tahu nanti saya mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak-anak saya itu punya kesadaran untuk tidak merokok. Pertama kesadaran dulu dari anaknya sendiri bahwa tahu bahaya rokok dan sebagainya. Yang kedua juga kerjasama ya dulu, kerjasama orang tua dengan sekolah itu sangat luar biasa. Itu terus yang ketiga juga lingkungan yang mendukung. Saya dengan anak sudah, orang tua dengan anak sudah, lingkungan masih membebaskan yang mungkin curi-curi gitu ya. Mungkin itu dulu. Jadi saya ingin sharing, mungkin Bunda lebih tahu solusi, cara dan sebagainya. Baik, oke. Tadi kan diceritakan ada kondisi-kondisi tertentu ya, ada dari lingkungan, ada dan kira-kira untuk kondisi saat ini yang terjadi, kondisi realnya yang terjadi sekarang itu seperti apa sih? Ya, kalau kondisi saat ini, kalau dibilang sebagian besar, memang sebagian besar anak laki-laki terutama itu memang saat di luar sekolah itu memang curi-curi untuk merokok pun. Tapi kalau dibilang curi-curi, ya mungkin bukan curi-curi. Kenapa? Karena merokoknya juga di tempat umum. Dan itu tidak ada istilahnya yang melarang dari lingkungan masyarakatnya. Istilahnya mungkin masih kecil, tidak boleh merokok dan sebagainya, itu tidak ada ternyata. Kenapa? Karena kalau saya lagi lewat dan sebagainya, di situ pun ada ibu-ibu, ada bapak-bapak lagi pada ngobrol dan sebagainya, nyatanya di situ masih ada siswa yang merokok begitu. Itu kondisi real sangat terlihat. Karena apalagi dekat dengan sekolah itu sebenarnya setiap guru itu sudah tahu, tapi memang masih belum ada solusi yang paling begitu ya. Jadi masih hanya guru dengan siswa. Kalau menurut Bu Puji itu kira-kira apa sih pengaruh lingkungan itu bagi anak itu yang menjadi gemar merokok? Ya, pengaruh lingkungan itu sebenarnya memang sangat besar ya Bun. Pengaruhnya, maksud saya pengaruhnya masih besar karena ya itu, apakah lingkungan keluarga itu pun berpengaruh di merokok, tapi insya Allah kalau lingkungan keluarga juga sebenarnya itu sudah ada larangan lah intinya. Tapi saat keluar dari rumah, di situ lingkungannya banyak yang merokok, karena memang hampir sebagian besar saya bilang lingkungan masyarakatnya anak-anak saya itu untuk yang laki-laki otomatis merokok itu hampir 80% lah ya. Itu tidak hanya laki-laki, malah ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu merokok gitu ya. Nah, tambah-tambah itu anak kalau sudah SD, sudah ke SMP, nah itu pun sudah banyak yang merokok, sangat banyak malah. Mungkin mereka merasa lebih dewasa. Nah, gitu yang akhirnya anak-anak SD itu melihat teladan di lingkungan masyarakat yang memang kebiasaan merokok itu memang tidak dilarang, ya akhirnya mau tidak mau pengaruh lingkungan sangat luar biasa bagi anak-anak murid saya. Luar biasa ini. Apa yang dialami oleh Bu Puji. Maaf Bu Puji. Mohon maaf. Ya. Kalau misalkan kita hitung dari level ya, gitu. Dari level itu kan level antara tingkatan merokok, tingkatan merokok dari muridnya Bu Puji sendiri itu kira-kira di level kita berapa itu? Ya, kalau dibilang level berarti kalau misalnya saya punya murid cowok 1 sampai 10 gitu ya, 10 anak itu hampir 7 anak berarti ada di level 3, di level 3 dengan kondisi anak-anak yang memang
masih sebagian besar itu di luar lingkungan itu memang merokok. Apalagi di sini ada kegiatan tahlilan, bapak-bapak semua merokok dan di situ disuguhi rokok. Ya sudah. Itu emang. Kalau dari kalau itu kan dari segi level anaknya. Bagaimana kalau segi pengaruh orang tua untuk dari anak, mengapa dia akhirnya cenderung untuk meningkatkan gaya merokok? Oke, dari pengawasan mungkin ya. Iya. Kalau dari pengawasan memang levelnya, kalau pengawasan memang saya sendiri itu masih ragu ya Bun. Istilahnya kenapa saya bilang masih ragu? Karena kalau saya observasi atau mungkin tanya, orang tua pasti bilang melarang. Tapi kenyataannya anak itu ada beberapa yang lapor ke saya bahwa anak tersebut di luar keluarga atau di pas main dan sebagainya itu masih merokok. Jadi menurut saya juga kerjasama dengan orang tua ke saya juga levelnya masih rendah begitu ya. Mungkin 5 ya Bun, karena memang kalau kerjasama dengan orang tua kita masih kerepotan. Kenapa? Karena orang tua kan sebagian besar itu petani, di mana sibuk dari pagi hingga sore gitu kan untuk bertanya saja anak saya bagaimana di sekolah ya, mungkin itu pun masih jarang terjadi. Kalau menurut Bu Muji sendiri, kalau tadi mengatakan bahwa levelnya masih tiga, nah, kira-kira setelah kita ada obrolan begini, untuk yang ingin Bu Muji kembangkan, naikkan levelnya itu ke tingkat berapa sih? Ya, sebenarnya kalau untuk pengawasan saya ya tidak perlu dulu ya Bu, istilahnya 7 saja sebenarnya saya sudah cukup. Dengan 7 itu maksudnya apa? Maksudnya orang tua itu punya andil dalam pengawasan anak. Kebiasaan merokok itu. Jadi apa ya namanya, mereka sibuk, tapi sibuk itu kan sebenarnya juga untuk anak. Tapi saat anak sudah melenceng, sudah tidak tahu membedakan apakah itu sehat atau tidak, dan anak itu masih paru-parunya juga kan masih belum stabil ya, sudah mulai merokok lah. Itu pengawasan orang tua itu sebenarnya saya harapkan itu juga sudah di level 7 dan juga memberikan informasi kepada saya. Jadi saling feedback kayak gitu. Saya sudah memberikan informasi di sekolah untuk ada keyakinan kelas, tapi dari rumah pun orang tua pun memberikan informasi apabila anak itu masih melakukan pelanggaran dan perlu penanganan khusus. Nah, tapi selain itu juga kembali lagi benar. Saya juga kepinginnya lingkungannya juga levelnya sudah 7, sudah mulai ikut andil begitu. Tidak hanya orang tua dengan sekolah, tetapi sudah mulai ke lingkungan dengan sekolah begitu. Sama-sama kita menerapkan disiplin positif. Nah, kalau menurut Bu Puji sendiri itu untuk mengarah ke level 10, kira-kira apa sih di lingkungan itu, apa yang harus dirubah pada lingkungan sekolah sehingga berimbas pada minimnya tingkat merokok pada murid? Sebenarnya kalau dari sekolah itu kan sudah ada ya Bu, misalnya sekolah bebas rokok. Itu sudah diterapkan. Tetapi apakah kamu ke dalam itu masih bisa merokok? Nah, itu memang masih. Jadi kita pun masih istilahnya perlu penyegaran program, begitu. Terus yang kedua dari kelas itu dari program sekolah ya, istilahnya program sekolah di mana kalau guru di SD saya itu tidak ada yang merokok Bun, tapi kan takutnya kamu kalau kita langsung melarang itu kan rasanya kurang etis ya. Nah, tapi kalau dari segi kelas itu sudah ada yang namanya keyakinan kelas, dan anak yang sudah merokok pun sudah saya panggil, sudah mencari solusi sendiri bagaimana caranya, makanya tidak mau mengulangi, tahu bahayanya. Tapi kalau sudah di luar itu pun ya kembali lagi lah ya, lingkungan dan pengawasan orang tua. Jadi sebenarnya untuk mencapai level itu ya benar-benar kerjasama Bun. Jadi tidak hanya sekolah saja, tapi kerjasama antara sekolah, keluarga dan lingkungan sebenarnya. Menyinggung tentang kerjasama ini, kerjasama seperti apa kira-kira yang bisa akhirnya membuat siswa itu berubah dari yang tadinya suka merokok akhirnya paling tidak mengurangi lah. Ya, bentuk kerjasama sebenarnya ya saling memberikan informasi sebenarnya Bun. Saling memberikan informasi itu yang pertama antara sekolah dengan keluarga dan keluarga dengan sekolah. Jadi ada feedback balik itu, bukan hanya sekolah yang memberikan Bun mohon ya untuk anak-anaknya diawasi karena lingkungannya masih kurang baik dalam kebiasaan merokok gitu kan. Tapi dari orang tua pun sebenarnya kita perlu informasi, tidak hanya laporan-laporan saja, tapi orang tua kan kalau bisa sudah mengawasi dan tahu anaknya seperti apa. Jadi feedback itu. Nah, terus yang kedua juga dari lingkungan masyarakat lah jelas ya. Sebenarnya kalau anak masih SD SMP ya seharusnya mohon maaf lah ya, istilahnya
Mas kenapa merokok, itu kan belum waktunya, kalian juga masih yang kasarannya itu masih meminta uang, Iya. rokok juga masih meminta uang gitu loh, kasihan orang tuanya itu harusnya buat biaya sekolah. Tapi saya itu ada berpikiran yang lebih itu kan kalau dari segi ini masih eksternal nih, misalnya kita apa ya namanya mengadakan sebuah sosialisasi dari bagaimana sosialisasi ya tidak hanya anak, karena anak itu kan dari wali kelasnya saja sudah memberikan ya bahaya, tapi kita akan memberikan sosialisasi baik ke orang tua ataupun lingkungan supaya tahu loh akibat atau bahaya sebenarnya rokok kayak gitu. Kira-kira gimana ya Bun atau Belinda? Tadi kan Bu Muji mengatakan ada feedback. Butuh feedback kan dari orang benar. tua. Ya. Selanjutnya ada juga sosialisasi lah dalam sosialisasi itu kan biasanya juga ada feedback. Nah, jenis sosialisasi itu yang lebih spesifik lagi bisa ceritakan seperti apa? Ya, kalau yang dalam pikiran saya ya, Bu, sosialisasi itu kita bekerja sama dengan kesehatan. Karena kalau orang tua sosialisasi sama gurunya, gitu ya, kayaknya kurang lah, gurunya cuma bisa mengajar ke anak-anaknya, mendidik anak-anaknya gitu. Kurang dipercaya. Betul. Jadi mungkin lebih ke tenaga kesehatan, mungkin seperti itu, dan ya paling dekat kan dengan puskesmas ya. Istilahnya kita bekerja sama dengan puskesmas untuk mencari narasumber, nah nanti mengadakan sosialisasi di sekolah seperti itu, dimana nanti ya namanya kan mengajak ya, sosialisasi bahaya rokok supaya anak itu dilarang bukan karena cuma dilarang, tapi tahu sebenarnya ada akibatnya kayak gitu untuk kesehatan. Nah, ada sosialisasi dan setelah sosialisasi pas saya yakin pasti ada feedback di situ. Nah, kira-kira ada tidak sih hambatan ketika ada mengadakan sosialisasi itu? Oke, kalau dibilang hambatan jelas ya, karena ini kan saya baru mikir tadi gitu kan, untuk sosialisasi itu baru terpikir oh ya kalau sosialisasi gimana ya. Dan sosialisasi kan dari pihak luar ya, pihak luarnya dari puskesmas tadi, dimana sih belum pernah ini apa namanya membuat izin atau prosedur ini, MOU gitu ya, MOU ke pihak puskesmas bisa masuk ke SD dalam rangka pencegahan rokok dini kan kayak gitu ya, karena bahaya rokok kan luar biasa buat anak-anak siswa SD sebenarnya seperti itu. Nah itu hambatan saya mungkin baru ke izinnya, saya belum tahu alurnya. Nah, kira-kira untuk merubah kalau itu kan dibilang hambatan, kira-kira ada tidak menurut Bu Muji itu untuk menghilangkan hambatan itu? Pernah nggak ada ide atau gagasan? Oh gimana sih biar hambatan ini bisa saya hilangkan? Solusi gitu ya. Solusi. Mungkin solusi yang pertama yang bisa saya lakukan otomatis koordinasi dengan kepala sekolah ya, istilahnya kepala sekolah itu kan jam terbangnya udah tinggi, masalah perizinan dan sebagainya mungkin itu apa ya namanya juga lah nomor satu sebagai kepala sekolah gitu ya. Sukseskan. Betul. Tapi yang kedua juga selain dengan kepala sekolah meminta izin dan juga saran kira-kira bisa atau tidak sih apa namanya mengadakan sosialisasi seperti itu, kita pun ya kita merangkul rekan-rekan juga ya, kita nggak bisa tahu dari kita berdiri seperti itu, ada kolaborasi. Nah betul, jadi saya pun perlu mengadakan sebuah kolaborasi dengan rekan semuanya untuk mengadakan program sosialisasi bahaya rokok itu secara dini sebenarnya itu. Nah apa ya selanjutnya sih mungkin ya kembali lagi ya pun karena kita itu apa namanya mengundang pihak luar, otomatis juga kita harus memusyawarahkan anggaran, otomatis lah ya gitu kan itu biaya. Nah program tanpa biaya kayaknya aduh mana ya nggak jalan mungkin ya, mungkin itu Bun untuk yang apa namanya solusi tadi ya. Dari solusi yang sudah disampaikan oleh Bu Muji itu solusi yang luar biasa ya. Kalau itu sudah disosialisasikan, itu rencana untuk pelaksanaannya itu seperti apa? Ya, kalau saya pikir apa namanya sosialisasi untuk bahaya rokok itu tadi, sebenarnya awalnya otomatis saya koordinasi dulu ya Bun, maksudnya koordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin setelah pas ini juga itu bisa saya nanti rembugan gitu ya, musyawarah dengan kepala sekolah. Kalaupun itu nanti apa saya agendakan itu adalah awal semester dulu. Biasanya kan 3 hari awal semester itu kan jeda ya, istilahnya. Nah itu ada salah satu hari mungkin hari kedua itu supaya hari pertama buat persiapan ya, hari kedua bisa mengadakan sosialisasi apabila diizinkan kembali. Iya. Karena itu
juga berkaitan dengan banyak Nah. sekali. Nah, kemudian tindak lanjut apa sih yang Bu Puji? Maaf Bu Puji lagi nih saya. Gak apa-apa Bun, hampir sama, beda SOP. Bu Puji yang itu tindak lanjut. Iya, kalau tidak lanjut otomatis kita kalau sudah mengadakan sosialisasi gitu kan, tidak berhenti di situ. Iya. Kan otomatis kita bersama guru yang lain yang mengadakan evaluasi. Iya. Nah, bentuk evaluasi seperti apa, observasi seperti apa, itu pun nanti harus dibicarakan kembali. Iya, seperti itu. sekali. Tidak mungkin suatu program akan berhenti di sosialisasi tanpa ada evaluasi kan, kayak gitu kan. Nah, begitu pula untuk evaluasi bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan karena itu pengaruhnya sangat besar. Dan paling besar di situ dibandingkan kalau sekolah kita bisa keluar-keluar tentang bahaya dan sebagainya, tapi saat kembali ke lingkungan masyarakat tapi belum mendukung ya. Iya, betul sekali. Seperti apa? Lingkungan masyarakat itu yang paling utama. Betul. Nah, ini kayaknya sudah seru sekali ya percakapan kita. Nah, Ya. bagaimana ini perasaan Bu Puji? Apa sudah merasa lega atau masih ada ganjalan? Mungkin Rasanya udah langsung plong gitu ya Bun, dimana tadinya saya kesini mau bercerita tentang keluh kesah gitu ya, apa yang saya alami, dan mungkin tidak hanya saya alami saja tapi orang lain pun mungkin mengalami hal yang sama. Terus di sini kita udah ngobrol banyak dan sebagainya, ternyata ting gitu kan, oh ternyata bisa ini kalau ada sosialisasi gitu kan. Di awal saya hanya kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan orang, saling mengawasi dan sebagainya, tapi nah motivasi intrinsipnya belum ada. Iya. Tidak boleh merokok karena apa? Kan kayak Iya. gitu kan, gitu. harus ada dari Nah, diri betul sendiri. sekali itu. Jadi sudah merasa lega ya. Sangat lega Bun. Baik, kalau begitu terima kasih atas Sama. waktunya dan sudah mau berbagi dengan saya. Itu saja. Terima kasih Bu Ika, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali. Apa yang sudah kita praktikkan hari ini sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Tadi Alhamdulillah. suasananya penuh keceriaan. Saya sendiri juga ikut menyimak tadi, ikut mencatat apa yang sudah disampaikan oleh Iya. bunda-bunda dulu ini. Sangat Coachingnya biasa. luar biasa ya. Oh ya, tadi Bunda Rina dan Bunda Muji membahas tentang peran kerjasama orang tua ya, Iya. terutama dalam menangani kasus murid yang Kebiasaan merokok. Iya, kebiasaan kebiasaan merokok. merokok. Baik, dari itu tadi saya sempat mencatat beberapa hal Iya. sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, indikator-indikator yang harus dilakukan dalam coaching ya Bu ya. Nah, sebelumnya kita refleksi dulu nih Bunda Rina. Kira-kira pada saat coaching tadi, apakah indikator yang tadi diinginkan oleh Bunda Rina itu berkembang? Apakah sudah terlaksana atau belum? Coba saya ingin Bunda Rina coba. Kalau menurut saya untuk coaching yang tadi saya lakukan dengan Bu Muji, saya itu sudah bisa secara lambat akhirnya bisa menangkap kata kunci yang disebutkan oleh Bu Muji tadi dengan saya mendengarkan cerita yang panjang lebar juga saya bisa menangkap, kemudian saya menanyakan kalimat berbobot dan kembali lagi Bu Muji menceritakan kembali, mungkin dari situ ada saya bisa menggali informasi-informasi atau gagasan-gagasan yang tadinya tidak ada kemudian tercipta. Betul. Ya, memang seperti itu Bunda. Saya juga dari tadi mengamati dan mencatat apa yang terjadi nih selama proses coaching tadi, dan memang betul seperti yang Bunda Rina tadi sebutkan bahwa yang saya lihat tadi Bunda Rina sudah benar-benar merasakan coaching sesuai dengan alur cerita, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi dan menggali situasi yang sedang dibicarakan. Kan tadi berbagai cara Bu Rina lakukan untuk menggali terus apa yang perlu Bu Rina dapatkan gitu kan, kemudian menggali ide dan rencana aksi dan tindak lanjut dari percakapan. Kemudian tadi sempat Bu Rina juga menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilakukan. Baik, itu juga dengan kompetensi inti coaching tadi. Nah, saya sudah melihat tadi untuk Bu Rina sudah benar-benar melaksanakan kehadiran penuh ya, benar-benar hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan baik percakapan demi percakapan yang dilakukan oleh Bunda Muji dan Bunda Rina tadi. Kemudian Bunda Rina juga sudah menanyakan
berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang luar biasa sekali Bunda Rina. Terima kasih. Ya, baik. Nah, tadi itu mengenai kompetensi yang sudah dilakukan oleh Bunda Rina. Kemudian yang terakhir nih Bunda. Nah, setelah ini jika memang ada kesempatan lagi untuk praktek coaching, kira-kira kemampuan atau kompetensi apa lagi yang ingin Bunda Rina tingkatkan ke depannya? Untuk kemampuan yang ingin saya tingkatkan, satu yaitu mengambil kata kunci. Kadang kan cerita itu kan panjang, jadi kadang banyak sekali kata kunci yang harus saya tanyakan kembali. Oh, yeah. Jadi kurang bisa untuk mengungkapkan kata kunci untuk menjadikan pertanyaan menjadi pertanyaan berbobot. Jadi itu memang betul-betul harus ditingkatkan. Memang itu untuk menggali kata kunci memang Iya. perlu berlatih lebih sering gitu ya Bu. Iya, Nah, betul sekali. selama kita sering berlatih juga nanti jam terbang kita istilahnya semakin tambah. Nah, otomatis kemampuan kita untuk melakukan coaching ini akan semakin bertambah seperti juga. Begitulah Bunda. Nah, baik. Mungkin itu saja Bunda Muji dan Bunda Rina. Luar biasa atas praktek coaching kita hari ini. Akhirnya praktek coaching kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya Bunda-Bunda. Kemudian semoga apa yang kita praktikkan hari ini nanti bermanfaat untuk semuanya. Amin. Saya rasa sudah cukup. Bunda Rina dan Bunda Muji, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Demikian praktek coaching untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam